Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 13. Dan di part yang kedua ini, cerita akan berfokus kepada karakter Whis, yang dimana Whis akan dilamar oleh seseorang petualang ataupun seseorang stalker yang bernama Duke. Oke deh, gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai pada keesokan harinya setelah Kazuma dan partinya menambang Genbu. Saat itu, Kazuma sedang menikmati secangkir kopi yang telah ia sediakan khusus untuk pagi ini. Namun saat itu, terdengar teriakan dari Aqua yang mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan kekuatan Kazuma sebagai seorang petualang. Mendengarkan hal itu, Kazuma pun langsung mengatakan bahwa dirinya pasti akan menolak setiap quest yang akan Aqua tawarkan pagi ini. Tapi dengan cepat, Aqua pun mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil sebuah quest, karena memang dia hanya ingin hidup santai sebagai seorang yang kaya. Di sini ia menjelaskan bahwa ia ingin Kazuma membantunya dalam membuat sebuah kebun dengan sihir Create Earth-nya. Kazuma dan Aqua pun langsung menuju lahan kosong yang ada di mansion Kazuma. Tak terduga, saat itu sudah ada Megumin yang sudah siap berkebun. Di sini, Megumin juga sudah menyiapkan beberapa biji kubis, tomat, dan mandrake. Mendengar nama mandrake, membuat Kazuma menjadi terkejut, karena memang itu adalah tanaman aneh yang akan berteriak jika sedang dipanen. Dan Kazuma pun menolak untuk melakukan hal itu. Lagi pula, berkebun adalah suatu hal yang dilarang bagi seorang petualang. Tapi di sini, Megumin menjelaskan bahwa seorang petualang yang memiliki level tinggi akan mendapatkan hak istimewa untuk berkebun. Dan kebetulan level Megumin saat ini adalah level 40 dan hal itu membuat Kazuma menyetujuinya untuk membuat sebuah kebun di lahan mansionnya itu. Setelah beberapa saat, datanglah Yunyun yang berdiri di depan mansion Kazuma dan nampaknya gadis itu ingin membicarakan sesuatu lagi dengan Megumin. Setelah mereka mengajak masuk Yunyun, akhirnya Yunyun pun mengatakan bahwa ia ingin mengajak Megumin untuk menjadi pasangan tempurnya dalam melakukan ujian kepala desa di klan Iblis Merah. Ternyata ujian itu harus dilakukan dengan berpasangan. Namun karena Yunyun tidak memiliki teman, jadi akhirnya ia pun memutuskan untuk mengajak Megumin. Faktanya, para anggota klan Iblis Merah sendiri yang akan merantau seharusnya diwajibkan pulang dengan membawa pasangan mereka. Dan pasangan yang mereka bawalah yang akan menemani mereka dalam melakukan ujian untuk menjadi kepala suku di klan Iblis Merah. Tapi ya, karena kalian tahu sendiri, Yunyun itu ngenes banget nasibnya sampai nggak punya teman. Jadi ya harus kembali lagi untuk mengajak Megumin untuk menjadi pasangannya dalam ujian tersebut. Awalnya, Megumin pun menolak tawaran dari Yunyun itu. Namun karena Yunyun terus saja memasang wajah yang sangat memelas, akhirnya Megumin pun setuju untuk menemani Yunyun. Jadi pada akhirnya, Megumin pun melakukan perjalanan ke desa Iblis Merah dengan Yunyun. Namun sebelum pergi, Megumin pun menitipkan Kazuma dan Aqua kepada Darkness. Karena terlepas dari sifat mesumnya itu, Darkness adalah orang paling waras kedua setelah Megumin dalam party itu. Setelah mengatakan hal itu, akhirnya Yunyun dan Megumin pun pergi dengan sihir teleport. Setelah kepergian dari Megumin, Kazuma, Aqua, dan Darkness menata ulang tugas rumah mereka yang akan mereka kerjakan. Dan saat itu juga, Aqua ingin memamerkan kebun baru yang ia buat di halaman depan kepada Darkness. Mendengarkan hal itu, Darkness pun langsung terkejut karena memang itu adalah hal yang terlarang dan tidak boleh dilakukan oleh seorang petualang. Lalu Darkness pun menyusul Aqua untuk pergi ke halaman depan. Selagi kedua gadis itu berada di halaman depan, Kazuma pun menggunakan waktu luangnya untuk bersantai sambil membaca koran. Dan pandangannya pun tertuju kepada suatu berita yang berkata bahwa pergerakan baru dari pasukan Raja Iblis. Apakah mereka sedang terjepit karena kehilangan banyak jenderalnya? Dan di dalam berita itu, terdapat nama Kazuma dan partinya. Dalam berita itu juga, terdapat sebuah ejekan untuk Raja Iblis
dan beberapa komentar dari party Kazuma terhadap Raja Iblis tersebut. Namun di sini, Kazuma tidak ingat bahwa ia pernah diwawancarai, tapi pada akhirnya, ia sadar bahwa Megumin lah yang melakukan hal seperti ini dengan menggunakan kekuasaan dari keluarga Dustiness yang mereka berikan. Di sini, Kazuma berharap bahwa ia tidak akan diburu setelah ini. Dan setelah beberapa saat, Aqua pun langsung menemui Kazuma dan mengatakan bahwa party mereka harus mengambil sebuah quest pembasmian untuk meningkatkan level dan reputasi mereka. Kazuma pun benar-benar terkejut dengan apa yang Aqua katakan, tapi pastinya quest kali ini akan berat karena Megumin sedang pergi. Tapi di sini, Aqua terus mendesak Kazuma dan mengatakan bahwa mereka harus meningkatkan level mereka, lalu memberikan kejutan itu kepada Megumin. Tak mau ambil pusing, Kazuma pun langsung mengiyakan permintaan dari Aqua. Namun sepertinya, ia memiliki firasat buruk kali ini. Awalnya, quest penaklukan untuk meningkatkan level yang Aqua maksudkan adalah membunuh Ceres Groot berkali-kali. Karena memang, level Aqua selalu meningkat ketika ia membasmi Ceres Groot. Tapi hal itu ditentang oleh Vanir, karena Ceres Groot sudah menjadi bagian dalam toko Whis. Dan setiap kali Ceres Groot mati dan dibangkitkan lagi oleh Vanir, maka nyawa Vanir lah yang akan diberikan untuk membangkitkan Ceres Groot itu. Jadi Kazuma, Aqua, dan Darkness pun hanya mengambil quest perburuan kodok raksasa saja. Namun, karena kecerobohan dari Kazuma yang melemparkan dinamit ke arah sarang dari kodok raksasa itu, pada akhirnya mereka pun diburu oleh sekawanan kodok raksasa yang kelaparan, dan mereka berakhir dengan dipenuhi lendir ketika kembali ke mansion. Saat itu, Aqua benar-benar menangis dan berkata bahwa ia tidak akan keluar dari rumah lagi. Ya, ini mungkin gara-gara ia trauma ya, karena selama menjalani quest perburuan kodok itu, hanya Aqua lah yang terus diincar oleh kodok raksasa itu. Dan entah kenapa walaupun Kazuma juga dikejar dan berakhir ditelan juga, tetapi sepertinya kodok-kodok itu lebih suka menelan Aqua daripada Kazuma. Jadi bisa dibilang, kodok-kodok raksasa yang di kota Axel itu adalah musuh besar dari Aqua sang Megami ataupun Dewi. Di sini, Kazuma sempat menyuruh Aqua untuk mandi terlebih dahulu, karena memang ia terlihat lebih berantakan daripada Kazuma. Jadi Kazuma merasa kasihan kepada Aqua. Selagi menunggu Aqua mandi, Kazuma juga menunggu Darkness, yang sedang melapor bahwa quest yang mereka ambil telah terselesaikan. Setelah beberapa saat, akhirnya Darkness pun kembali dari guild dan menyapa Kazuma yang sedang berdiri di dekat pintu kamar mandi. Bersamaan dengan itu juga, Aqua ternyata sudah selesai mandi. Dan di sini, Aqua sedikit mencari masalah kepada Kazuma. Ia pun mengatakan bahwa jangan sampai Kazuma meminum air bekas mandinya. Tentu saja, mendengar perkataan itu, Kazuma menjadi tidak terima dan langsung kesal, lalu berkata kepada Aqua bahwa jika Aqua tidak meminta maaf, maka ia tidak akan membiarkan Aqua mandi lagi. Setelah mendengar ancaman dari Kazuma, tak disangka Aqua pun menjadi penurut dan meminta maaf kepada Kazuma. Ini mungkin karena memang hidup Aqua sangat bergantung kepada Kazuma. Ya kan Aqua aja tinggal di mansionnya Kazuma, dan ia juga sering dikasih uang jajan oleh Kazuma setiap bulannya. Jadi pantas lah kalau hidupnya Aqua sangat bergantung kepada Kazuma. Saat berendam air panas, Kazuma pun mengingat kembali tentang petualangannya dalam dunia ini. Dan jika dipikir-pikir, Megumin selalu menjadi penyerang andalan dalam party mereka. Jadi ketika Megumin tidak ada, pastinya mereka akan kesusahan ketika menjalani sebuah quest. Buktinya, pada quest hari ini, mereka sangat kesusahan padahal quest itu hanyalah sebatas quest untuk memburu kodok raksasa. Saat memikirkan hal itu, Kazuma pun tertidur, dan kejadian seperti episode 9 dalam animenya season 1 itu terjadi kembali, di mana Darkness masuk ke kamar mandi saat Kazuma juga masih di kamar mandi. Saat itu, Kazuma benar-benar terkejut ketika kejadian itu terulang kembali. Namun bedanya di sini, Darkness sendirilah yang menawarkan Kazuma untuk membasuh punggungnya. Saat itu, suasana benar-benar membuat Kazuma kenikmatan, karena Darkness sendirilah yang mau menggosok punggung Kazuma.
Di sini juga, Darkness mengatakan bahwa ini adalah hadiah khusus karena Kazuma telah menyelamatkan Sylvina dari penyakit kolorin itu. Suasana antara Darkness dan Kazuma pun terus berkembang dan hampir saja mereka melewati batas. Namun saat itu, muncul Megumin yang mendobrak pintu kamar mandi itu secara tiba-tiba dan menunjukkan ekspresi jijik ketika melihat Darkness dan Kazuma berduaan. Lalu dengan cepat, Kazuma pun membuat sebuah drama dan berkata bahwa ia bersyukur karena Megumin telah datang. Karena memang tadi Darkness hampir saja menyerang Kazuma. Ya padahal sih, di sini Kazuma sendiri yang mau juga. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kazuma yang sedang menceritakan kepopulerannya di guild kota Axel. Yap, saat ada waktu luang, Kazuma selalu menyempatkan dirinya untuk menceritakan masa kepopulerannya itu kepada seluruh petualang di sana. Saat itu, ia juga menceritakan masa kepopulerannya itu kepada dua petualang wanita yang baru saja ia temui. Di sini, ia juga menceritakan bahwa dirinya sekarang telah masuk koran sebagai petualang yang telah menghabisi banyak sekali jenderal Raja Iblis. Setelah mendengarkan hal itu, kedua petualang wanita yang Kazuma temui tadi sedikit murung dan menjauh dari Kazuma. Di sini mereka juga mengatakan bahwa jika Kazuma terkenal dengan masuk koran seperti itu, maka Kazuma juga akan diincar oleh para petualang lainnya yang ingin mengalahkan Kazuma untuk merebut popularitasnya itu. Namun di sini Kazuma berkata bahwa tenang saja, hal itu tidak akan terjadi karena penyerangan tiba-tiba di antara petualang adalah perbuatan yang kriminal. Dan saat ini Kazuma juga masih dalam perlindungan dari keluarga Dustinus. Jadi ia tidak takut ketika ada sebuah penyerangan. Panel cerita pun berpindah lagi ke aula mansion Kazuma. Saat itu, Darkness benar-benar marah besar kepada Megumin. Karena memang Megumin lah yang menyalahgunakan wewenang dari keluarga Dustinus untuk membuat berita tentang party mereka dalam koran tersebut. Sementara Megumin bertengkar dengan Darkness, di sini Aqua juga sedang bertengkar dengan Kazuma. Dan pertengkaran ini disebabkan karena Aqua menyebut Kazuma sebagai nit sialan. Percecokan dari Aqua dan Kazuma pun berujung dengan saling pukul antara Kazuma dan Aqua. Di sini, Aqua sempat mengunci Kazuma, dan karena level Aqua lebih besar daripada Kazuma, maka Aqua lah yang memenangkan perkelahian itu. Namun saat itu, Kazuma melihat beberapa hantu yang lewat dekat jendela mansionnya. Awalnya, Kazuma mengira ini adalah perbuatan Aqua lagi, yang tidak menyucikan para roh yang ada di pemakaman di sana. Namun Aqua pun menjelaskan ini bukanlah salahnya, karena memang jika ia melakukan hal itu, maka hantu yang berkeliaran juga tidak akan sebanyak itu. Jadi di sini, Aqua menjelaskan bahwa ini adalah perbuatan seorang lich ataupun necromancer yang menggunakan sihir pemanggilan hantu. Namun dalam kota ini tidak ada necromancer. Jadi pastinya ini adalah ulah dari Wish. Di sini, Aqua juga berkata bahwa ia tidak akan membiarkan aksi Wish kali ini dan langsung akan memarahinya sekarang. Jadi saat itu, Aqua dan Kazuma pun langsung pergi ke toko Wish untuk memastikan kejadian kali ini. Di sini Aqua langsung mendobrak pintu dari toko Wish itu, seakan-akan ia siap untuk memukuli Wish di sana. Namun ternyata hanya ada Vanir dalam toko itu. Dan sepertinya mood dari Vanir juga sedang tidak bagus. Jadi di sini Vanir dan Aqua pun langsung baku hantam. Namun dengan cepat, Kazuma pun langsung menghentikan pertengkaran konyol dari mereka itu. Di sini Kazuma juga bertanya tentang keberadaan Wish kepada Vanir. Mendengarkan pertanyaan itu, Vanir pun menjawab bahwa Wish sedang menemui seorang pria yang hendak melamarnya. Setelah Vanir mengatakan hal itu, Aqua pun menjadi sangat terkejut dan hendak menjelek-jelekan Wish dengan kata wanita mesum. Tapi tiba-tiba saja ada lingkaran sihir teleport muncul dalam toko itu, dan Wish pun muncul, lalu langsung meminta tolong kepada Vanir. Namun saat itu, Aqua langsung menggunakan sihir Turn Undead-nya untuk memurnikan Wish, dan tentu saja Wish hampir menghilang karena sihir itu. Di sini bukannya menenangkan Wish, Vanir malah sedikit memarahi Wish, dan tak hanya itu, Wish juga mendapat makian susulan dari Aqua. Jadi tentu saja
Whis pun hampir menangis karena hal tersebut. Tapi saat itu, Whis tiba-tiba saja berkata bahwa dirinya telah diikuti oleh stalker sekarang ini. Setelah beberapa saat, keadaan pun kembali tenang, dan Whis pun mulai bercerita tentang pertemuannya dengan stalker tersebut. Whis pun bercerita saat ia mengumut makanan sisa dari sebuah restoran di malam hari, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang memakai tudung yang langsung memperkenalkan dirinya sebagai Duke. Di sini Duke berkata bahwa ia telah menghabiskan beberapa tahun untuk mengenal tentang Whis. Dan di sini juga Duke bilang bahwa dirinya mencintai Whis. Lalu Duke juga berkata bahwa dirinya selalu melatih tubuhnya itu untuk membawa Whis kabur dari kota ini dan menjadikan Whis sebagai istrinya. Setelah mendengar ucapan gila itu, tentu saja Whis langsung melarikan diri dengan sihir teleport. Namun di sini, Whis terlalu takut untuk pulang ke tokonya. Jadi saat itu, ia pun memanggil para hantu untuk menyuruh mereka untuk mengamati pergerakan dari stalker itu. Setelah mendengarkan cerita itu, mereka semua pun menjadi terkejut karena stalker ini lebih serius dari dugaan mereka. Di sini Kazuma sempat bertanya apakah Whis telah mengetahui keberadaan dari stalker tersebut. Whis pun berkata bahwa dirinya tidak bisa menemukan posisi dari stalker itu, dan bahkan ada beberapa hantunya telah termurnikan oleh stalker tersebut. Mendengarkan kata termurnikan, Kazuma pun menjadi yakin bahwa pelakunya pasti dari kultus Axis. Di sini, Vanir juga mencoba membenarkan hal itu, karena memang biasanya kultus Axis memang selalu mempunyai kebiasaan untuk memurnikan para hantu ataupun undead yang berkeliaran. Lalu dengan cepat, Aqua pun membantah perkataan mereka, karena memang bukan orang dari kultus Axis saja yang bisa memurnikan undead ataupun hantu. Melihat keadaan ini, Whis pun meminta bantuan kepada mereka bertiga untuk memberikan tindakan balasan kepada stalker itu. Namun, yang menjadi masalahnya, mereka tidak mengetahui posisi dari stalker tersebut. Lalu Kazuma pun berkata kepada Vanir bahwa ia harus menggunakan penglihatan masa depannya untuk menemukan posisi dari stalker ini. Mendengar hal itu, Vanir juga menjawab bahwa dirinya telah menggunakan kemampuannya dari tadi. Namun posisi dari stalker itu masih belum ditemukan. Jadi Vanir pun memiliki hipotesis bahwa stalker ini adalah orang yang sangat kuat, sampai-sampai ia bisa menepis penglihatan masa depan dari Vanir. Lalu, Vanir pun memberikan saran kepada Whis untuk menerimanya saja, karena Whis memang terlihat seperti wanita kesepian, jadi apa salahnya menerima cinta dari seorang pria. Namun dengan cepat, Whis langsung menolak saran itu dan menolak dirinya disebut sebagai wanita yang kesepian. Saat itu tiba-tiba saja ada tukang pos yang membawakan surat kepada Whis, dan tak disangka itu adalah surat dari stalker tersebut. Merasa bahwa partnernya sedang diganggu, Vanir pun sempat menawarkan kekuatannya untuk melacak posisi dari stalker tersebut dari surat yang ia kirim. Bahkan di sini, Vanir juga menawarkan Whis untuk menyerang stalker itu agar tidak mengganggu Whis lagi. Mendengarkan perkataan itu, Whis pun sangat berterima kasih kepada Vanir. Namun di sini, ia memutuskan untuk menjawabnya sendiri tentang penolakan itu kepada stalkernya. Panel cerita pun berpindah pada malam hari. Saat itu, Kazuma dan partinya sangat tidak tenang karena keputusan Whis untuk menemui stalkernya tersebut. Jadi mereka pun memutuskan untuk mengikuti Whis besok saat hendak memberikan jawaban kepada stalkernya. Keesokan harinya, Kazuma dan partinya pun mengikuti Whis yang ingin bertemu dengan stalkernya yang bernama Duke. Setelah menemui Whis dan Duke yang mulai berbincang, parti Kazuma pun mengamati mereka dari jauh. Tapi karena Kazuma memiliki skill pembaca bibir dan penglihatan jarak jauh, jadi Kazuma pun bisa mengetahui apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Dalam pengamatannya itu ternyata, Kazuma telah mengetahui bahwa Duke sudah tahu kalau Whis adalah undead. Dan ia juga tahu julukan Whis saat Whis masih menjadi manusia dan menjadi petualang. Di sini juga, Duke mengatakan hal yang luar biasa, yaitu ia ingin Whis meninggalkan pekerjaannya sebagai pemilik toko
lalu menikah dengan Duke. Tentu saja setelah mengetahui hal itu, tak hanya Whis saja yang terkejut, tapi juga Kazuma dan partinya. Di sini Whis pun mulai gugup, lalu pada akhirnya ia pun memilih untuk kabur dengan menggunakan sihir teleportnya itu. Setelah beberapa hari, Whis pun tak kunjung pulang, dan Duke masih berkeliaran di kota Axel ini. Jadi pada malam harinya, Kazuma pun menemui Duke yang sedang minum di guild kota Axel. Pada awalnya, Duke mengira Kazuma hanyalah orang bodoh yang akan memalaknya. Namun di sini Kazuma menjelaskan bahwa ia juga merupakan teman dari Whis. Dan di sini mereka berdua sedikit berbincang tentang Whis. Setelah beberapa perbincangan, Kazuma pun mengetahui bahwa sepertinya Duke sangat cinta mati kepada Whis. Saat itu juga, Duke mengatakan bahwa ia berniat untuk mengubah nasib toko Whis yang kurang laku itu menjadi laku. Kazuma pun merasa sedikit kasihan kepada Duke. Jadi di sini, ia pun memutuskan untuk membantu Duke dalam mengatasi masalah percintaannya itu. Saat itu, Kazuma juga memberitahu kepada partinya bahwa ia akan membantu Duke dalam mengatasi masalah percintaannya ini. Tapi tentu saja, Darkness dan Megumin tidak menyetujui hal itu dan berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan Whis menikahi orang aneh seperti Duke. Tak mau kalah dengan kedua wanita itu, akhirnya Kazuma pun berniat untuk mengajak Aqua dengan memberikannya sogokan, uang jajan, dan juga sake. Namun, Aqua langsung ditarik keluar dari mansion oleh Darkness dan Megumin agar tidak terpengaruh oleh perkataan dari Kazuma. Dan cerita di chapter ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan videonya kali ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.